Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan redfin shark. Jadi redfin shark ini dalam nama bahasa Inggrisnya itu ada dua nama. Yang pertama itu adalah redfin shark atau hiu sirip merah. Yang kedua adalah rainbow shark. Namun kalau menurut saya dia lebih bagus dinamai redfin shark ya, karena memang siripnya ini berwarna merah. Nah, walaupun dinamakan hiu, ini tidak termasuk ikan hiu ya, hanya ekornya saja yang mirip ikan hiu, tetapi dia bukan satu marga dengan ikan hiu. Ini termasuk familinya tuh Cyprindae kalau tidak salah ya, atau sejenis ikan karper. Nah, ikan ini ada dua jenis. Yang pertama itu yang albino, yang warnanya putih. Kemudian yang kedua yang biasa seperti ini. Nah, ikan ini untuk memeliharanya itu dibutuhkan akuarium yang agak besar ya, karena dia ini sangat lincah dan dia itu berenang di segala area. Jadi atas, tengah, bawah itu dia jelajahi. Dan ikan ini biasa dikenal juga istilahnya tuh ikan gaib ya, jadi tahu-tahu hilang. Jadi misalnya kita pelihara, besoknya hilang, karena ikan ini sering loncat. Jadi kalau akuariumnya, apalagi kalau akuariumnya kecil, dia tahu-tahu loncat hilang. Nah, biasanya disebut dengan ikan gaib karena tahu-tahu hilang. Kita beli hari ini, besoknya hilang. Nah, untuk ukuran itu biasanya hanya sampai 12 cm ukurannya. Usianya kira-kira 6 tahunan, 8 tahunan. Dan ikan ini termasuk ikan yang easy for beginner ya, jadi sangat mudah untuk dirawat. Untuk pemula, teman saya yang seorang penjual ikan itu dia suka banget menyetok ikan ini. Alasannya karena susah matinya. Jadi ikan ini itu daya tahannya sangat tinggi, jadi susah matinya. Jadi dia sangat suka untuk menyetok ikan ini. Waktu awal-awal saya buka usaha itu, dia menyarankan sebaiknya stok ikan seperti ini, yang ini yang awet, yang mudah hidup, mudah laku juga. Nah, kemudian ini saya akan cemplungkan ke akuarium dulu ya, biar kita bisa lihat pergerakannya. Nah, ini ikan ini cocok dijadikan untuk ikan aquascape ataupun ikan community ya. Ikan-ikan yang diisi random di dalam satu akuarium, dengan catatan yang ukurannya sama atau medium. Ikan ini karakternya itu adalah pendamai untuk ikan lain. Jadi untuk digabung dengan Sumatera ini aman, digabung dengan blue polar aman. Apalagi ya, pokoknya ikan-ikan yang bukan sejenisnya. Botia, nah ini Botia India aman. Tetapi kalau digabung sama sejenisnya, ketika sudah mature dia akan menjadi teritorial dan agak galak. Jadi nanti sering terjadi kejar-kejaran. Bahkan untuk tidak hanya sesama redfin shark. Nah, ikan yang masih satu family dengan dia tuh juga akan diserangnya seperti ini. Ikan alligator ini juga akan diserangnya, karena mungkin dikiranya itu ya, dikiranya masih satu golongannya ya. Jadi dia ini malah menyerang sesama ikan yang intinya yang sesama mirip bentuknya itu, atau satu family Cyprindae. Walaupun sebenarnya si Chinese alligator ini bukan termasuk family Cyprindae ya, saya lupa family apa, bisa dicek di Google ya nanti. Tetapi dia nanti juga akan diserang ketika sudah dewasa. Jadi ikan ini menjadi semi agresif atau teritorial ketika dia ukurannya mulai dewasa. Nah, ikan ini cenderung ke herbivora ya, jadi dia lebih suka memakan daun-daunan. Nah, walaupun begitu dia itu bisa juga makan yang lainnya, karena ikan ini juga termasuk omnivora.
ya pemakan segalanya. Jadi pemakan segalanya. Jadi bisa dikasih juga daging-daging seperti cacing beku, udang-udangan, itu juga dia akan menyukai itu. Nah, ikan ini juga mempunyai kelebihan untuk memakan lumut. Memakan lumut namun tidak sebersih ikan Chinese atau Siamese alligator itu, lebih bersih ikan tersebut ya. Jadi kalau misalnya ingin memang membeli ikan khusus untuk dijadikan OB atau tukang bersih-bersih, itu belilah yang Siamese alligator atau Chinese alligator yang atau mungkin ikan oto ya, yang memang khusus untuk itu, khusus untuk membersihkan lumut. Kalau ini lebih condong untuk ke hiasan atau pajangan. Dan dia ini renangnya itu tidak teratur ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah. Jadi gaya renangnya itu tidak beratur. Kemudian untuk harga ini sangat terjangkau, jadi harganya itu sangat murah sekali. Oleh karena itu banyak sekali dijual di toko-toko ikan hias ya. Jadi ikan ini banyak sekali dijual di toko-toko ikan hias. Kemudian bagaimana cara budidayanya itu agak susah karena harus disuntik hormon untuk memancing birahinya ya, untuk memancing telurnya biar mateng. Karena kalau tidak disuntik itu jarang sekali ikan ini bisa berkembang biak di dalam akuarium. Jadi untuk pemula itu misalnya ingin budidaya ikan ini sebaiknya dihindari dulu, karena perlu macam-macam, perlu suntikan, perlu ininya hormonnya. Kemudian tidak bisa juga sembarangan melakukan itu ya, karena biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman. Nah, ikan ini berasal dari Thailand yang di habitatnya sendiri pun sudah terancam punah ya. Ikan ini hanya ditemukan di cekungan Sungai Chao Phraya. Pokoknya daerah tenggara di Sungai Yunnan itu. Jadi asal mula ikan tersebut. Jadi ini mudah sekali beradaptasi ketika datang ke Indonesia. Jadi karena kan kesamaan habitatnya ya, mungkin dari suhunya hampir mirip, mungkin dari keadaan airnya, air sungainya itu juga hampir mirip. Jadi mudah untuk dipelihara. Dan untuk pH ini dia ini lebih condong ke pH netral ya, 7. Kemudian untuk suhunya itu suhu 27, 25, 28 itu masih aman, masih bisa hidup. Dan itu antara 5 sampai 15. Jadi intinya ikan ini sangat mudah untuk dirawat, makannya juga mudah. Kemudian untuk perawatan itu paling ya seminggu sekali disifon 10%, nanti diisi air lagi. Nah, dijamin ikannya akan tetap sehat, karena ikan ini memang karakternya memang ikan yang mudah untuk dipelihara ya, namun tidak mudah untuk diternak. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.